Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita karena limpahan rahmat yang tiada terkira di saat hujan begitu deras, bahkan 2 hari ini kita tidak berhenti diguyur hujan. Kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah. Semoga hujan ini pertanda bahwa kita akan mendapatkan rahmat yang banyak. Untuk itu mari kita ajak untuk senantiasa mensyukuri apa saja yang Allah karuniakan kepada kita, dengan cara kita usahakan untuk senantiasa mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah kalau hati kita senantiasa bersyukur, semangat hidup kita senantiasa di dalam ketaatan, maka kita bisa berharap bahwa hidup kita ini akan mendapatkan kesejahteraan di dunia wa dunia wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin, baru saja kita melewati bulan Maulud Rabiul Awal. Kita sekarang sudah masuk ke Rabiul Akhir, bahkan di pertengahan bulan Rabiul Akhir. Kita mengajak untuk mengambil pelajaran dari kisah Sirah Nabawiyah. Salah satunya adalah kisah Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya itu Abul Uzza, hambanya Uzza. Uzza itu salah satu nama berhala yang paling besar di Mekah saat itu. Sehingga Abu Lahab ini dinamakan Abul Uzza karena dia menyembah Uzza ya. Kemudian dia seorang pembesar yang memiliki perdagangan yang sangat banyak. Bahkan ketika orang-orang yang berdagang itu mampir di Mekah, kalau sekarang itu menginapnya di rumahnya Abu Lahab ini. Dia sebagai pengusaha juga, saudagar yang sangat kaya, pembesar di suku Quraisy. Tetapi dia juga salah satu orang yang belum meninggal saja sudah dipastikan dia sebagai penghuni neraka. Bahkan yang memastikannya adalah Allah sendiri. Bukan hanya dimasukkan ke dalam neraka, bahkan dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena semasa hidupnya itu senantiasa menentang Rasul. Ini yang pertama ya. Maka jangan sekali-kali kita punya keinginan untuk menentang apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, disunahkan oleh beliau. Abu Lahab ini orang yang selalu menentang. Kemudian ketika Rasulullah mendapat perintah dalam surah Asy-Syura untuk berdakwah secara terang-terangan dengan cara dimulai dari kerabat yang terdekat, maka Rasulullah mengumpulkan kerabat-kerabatnya.
Dan sebagian besar kerabat Rasulullah adalah para pembesar-pembesar. Salah satunya adalah Abu Lahab. Ketika sudah dikumpulkan maka diberi dakwah. Nah, ketika itu Abu Lahab menyela pembicaraan Rasul. Wahai Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kami ini hanya engkau beri penjelasan tentang kerasulanmu, gitu ya? Saya tidak langsung. Karena Rasulullah mengatakan, apabila aku katakan apakah engkau percaya jika di balik gunung itu akan ada musuh, maka ketika itu seluruh pembesar yang hadir pada itu mengatakan, aku percaya karena engkau adalah Al-Amin wahai Muhammad. Maka ketika Rasul mengatakan, aku mendapatkan perintah diangkat sebagai Rasul, maka Abu Lahab ini mengatakan, celakalah engkau Muhammad kalau engkau mengumpulkan kami hanya untuk mendengar seperti itu. Maka ketika itu turunlah surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celakalah Abu Lahab, dan sungguh celakalah Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka tidaklah berguna apa saja yang ia usahakan termasuk harta bendanya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Semua yang ia usahakan itu tidak ada gunanya. Sayasla naran zata lahab, maka akan dilemparkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini kebencian, ketidakikhlasan menerima Allah, ketetapannya bahwa mengangkat Rasulullah Muhammad sebagai Rasul itu menjadikan Abu Lahab dilaknat sebelum ia meninggal. Bahkan dipastikan dia sebagai penghuni neraka. Kalau kita ini sangat beruntung, kita nggak tahu kita masuk surga atau neraka. Tidak ada yang bisa memastikan kita. Hanya satu orang yang sudah dipastikan masuk neraka, itu Abu Lahab tadi. Hadirin yang berbahagia, apapun yang kita usahakan, kita miliki itu tidak akan berguna menurut Allah kalau kita itu tidak taat kepada Allah. Salah satu cara supaya kita ini taat kepada Allah, ya kita harus mencintai Rasulullah, mentaati Rasulullah. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fastaghfiruni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Maka pasti Allah akan mencintaimu dan menghapuskan dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang berbahagia, maka dalam kondisi apapun mari kita usahakan untuk senantiasa pertama mencintai Rasulullah. Bagaimana mencintainya? Paling utama adalah mentaati, mengikuti apa yang disunahkan. Supaya kita bisa mengikuti apa yang disunahkan, kita harus tahu apa saja yang disunahkan. Maka kewajiban kita yang kita sebut dengan kewajiban ilmu itu salah satunya mencari ilmu apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang. Sehingga hukum mencari ilmu itu wajib, bukan semua ilmu yang diwajibkan. Tentu saja ada mencari ilmu yang sifatnya wajibnya kifayah, tapi ada yang wajibnya ain. Wajib ain termasuk mencari ilmu apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasul, apa yang dilarang Allah, apa yang disunahkan Rasul. Itu kewajiban masing-masing kita. Yang namanya kewajiban akan berdampak pada diangkatnya derajat kita dengan pahala atau dijatuhkan martabat kita dengan dosa. Hadirin yang berbahagia, yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil, meskipun Abu Lahab ini bencinya bukan main kepada Rasulullah, bahkan sampai dilaknat oleh Allah, tetapi menurut riwayat ada sebuah hadis mengatakan bahwa setiap hari Senin kelak siksanya Abu Lahab ini akan diringankan oleh Allah di neraka. Kenapa bisa demikian? Dalam Sirah Nabawiyah disebutkan ketika itu, kenapa hari Senin? Karena hari Senin adalah hari lahir Nabi Muhammad SAW.
Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, kebetulan Nabi Muhammad itu masih keponaan Abu Lahab. Jadi anak kakaknya kan gitu ya. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab ini sangat senang. Kenapa sangat senang? Bahkan dia sampai mengutus istrinya untuk menengok. Coba lihat ponakanmu itu laki-laki atau perempuan yang pertama. Kebetulan lahirnya laki-laki. Dia sangat senang. Saking senangnya, ia itu sampai memerdekakan seorang budak namanya Suwaibah. Dan Suwaibah ini seorang budak perempuan, sehingga ketika dia dimerdekakan, dia bisa menjadi ibu susu kandungan Nabi Muhammad SAW. Nah, karena begitu gembiranya atas kelahiran Nabi, kemudian membebaskan budak, maka dengan kegembiraan lahirnya Nabi saja itu dia bisa meringankan siksanya di neraka kelak. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, setiap malam Senin, hari Senin itu Abu Lahab mendapat keringanan siksa dengan cara dia bisa menghisap air dari jempol ibu jarinya. Ini bukan berarti terus menggambarkan bahwa dia mendapat karunia yang sangat besar. Sebagaimana anak-anak itu kalau dia merasa haus, dia akan menghisap ibu jari. Itu menggambarkan betapa besar karunia hanya gara-gara mencintai Rasul di saat dia lahir karena kebetulan keponakannya. Tapi sesudah Rasul menjadi Nabi, begitu bencinya. Sehingga ada dua ibrah yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, mari kita dalam kondisi apapun jangan sekali-kali mempunyai rasa benci, tidak percaya, kemudian tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Kedua, kita tidak perlu takut kalau kita memang sudah berusaha mencintai Rasulullah. Sekecil apapun cinta kita, itu insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Jangan sampai cuma saya itu tidak bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah. Tidak perlu semuanya ya. Bahkan Allah memerintahkan kita taat itu tidak harus secara keseluruhan. Bahkan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuanmu. Demikian juga dalam mencintai Nabi. Hadirin yang berbahagia, semoga dengan ibrah yang diceritakan Allah melalui surat Al-Lahab ini bisa kita ambil pelajaran. Mari kita usahakan dalam kondisi apapun, situasi apapun hidup kita untuk bisa mentaati sunnah-sunnah beliau, mentaati seluruh apa yang menjadi perintah Allah melalui apa yang diperintahkan Rasulullah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan cara menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Insya Allah inilah cara yang terbaik kita taat Allah, dan supaya kita bisa dicintai Allah, diampuni dosa-dosa kita, dimasukkan ke dalam rahmat-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.